Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ahyatul Ar dengan NIM 253690003. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya dapatkan dari presentasi teman-teman tadi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama itu materinya yaitu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi negara yang menjadi sumber seluruh peraturan perundang-undangan. Konstitusi mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara. Konstitusi menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, pendidikan, dan persamaan di depan hukum. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah berubah menjadi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara sebelum kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002 untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum. Hasil amandemen antara lain pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden langsung, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan konstitusi masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran hukum dan kepentingan politik, sehingga perlu kesadaran bersama untuk menegakkannya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana konstitusi dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa agenda Indonesia Emas 2045 tidak mengabaikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Lalu kita masuk kepada materi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana rakyat memiliki hak ikut menentukan kebijakan negara. Asal kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos rakyat dan kratos kekuasaan, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, pemilu yang jujur, dan akuntabilitas pemerintah. Nilai demokrasi mencakup kebebasan, keadilan, toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jenis demokrasi terdiri dari demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi semi langsung, demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan ciri musyawarah, mufakat, persatuan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami beberapa fase: demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan era reformasi. Pilar demokrasi meliputi DPR, lembaga peradilan KPU, pers bebas, dan masyarakat sipil yang aktif mengawasi pemerintah. Tantangan demokrasi modern antara lain korupsi politik, identitas hoaks, apatisme politik, dan ketimpangan ekonomi. Pertanyaannya yaitu, apakah sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat atau masih dominasi oleh kepentingan elit politik? Selanjutnya materi tentang konstitusi sistem pemerintahan. Konstitusi adalah aturan dasar negara yang mengatur jalannya pemerintahan dan hak warga negara. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati semua lembaga negara. Sistem pemerintah menentukan cara negara menjalankan kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Jenis sistem pemerintahan meliputi presidensial, parlementer, dan campuran. Di Indonesia menggunakan sistem presidensial dan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lembaga negara Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tantangan pemerintahan Indonesia adalah korupsi dan kurangnya transparansi. Pertanyaannya, sejauh mana proses amandemen konstitusi mencerminkan aspirasi rakyat bukan hanya kepentingan elit politik? Selanjutnya yaitu materi hukum tata negara.
Hukum tata negara merupakan peraturan yang mengatur organisasi, NKRI, hubungan antar lembaga negara atau vertikal atau horizontal, serta kedudukan dan hak asasi warga negara. Menurut Skoten, organisasi hukum tata negara merupakan organisasi, kedudukan, hak atau kewajiban lembaga. Kekurangannya yaitu tak bahas HAM atau kewarganegaraan. Menurut Van der Voort, hukum tata negara adalah badan negara, wewenang, hubungan dengan individu. Jenis hukum tata negara yang pertama itu tertulis, undang-undang, keputusan, putusan MK atau MA. Yang kedua tidak tertulis, konvensi dan hukum adat. Sumber hukum tata negara yang pertama itu material, Pancasila, Hikhes, faktor sosial atau ekonomi, budaya atau politik. Formil, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Perpres, Perda, Konvensi, Traktat, Jurisprudensi, MA atau MK, Doktrin Ahli. Asas-asas hukum tata negara yang pertama itu Pancasila atau sumber hukum, Reichstag Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat 2, negara kesatuan, desentralisasi, pembagian kekuasaan dan checks and balance, negara kepulauan atau Nusantara. Fungsi hukum tata negara yang pertama itu dasar struktur organisasi dan tata kerja NKRI, dasar sistem hukum nasional Indonesia atau SHNI. Penegakan Mahkamah Konstitusi dasar pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003, JO 8 2011, Undang-Undang 48 2009. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi? Apa perbedaan utamanya dengan Mahkamah Agung? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.